sebuah materi tentang teori input dua variabel. Happy watching! Dalam teori ekonomi, terdapat berbagai perusahaan dalam satu unit yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan keuntungan. Dalam persoalan ini terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kombinasi faktor produksi untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi. Lalu yang kedua adalah kombinasi faktor produksi yang meminimumkan biaya produksi. Oleh karena itu, materi teori input dua variabel ini menjelaskan bagaimana sih suatu perusahaan dalam mengkombinasikan tenaga kerja dan juga modal untuk mencapai suatu keuntungan dan output yang tinggi. Isoquant, kurva produksi yang sama atau biasa disebut dengan isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi berbagai jumlah lebih dari dua faktor produksi yang menghasilkan output yang sama. Sifat-sifat dari isoquant antara lain yang pertama, cenderung terhadap titik ke nol, yang kedua, menurun dan cenderung ke asal, yang ketiga, tidak saling berpotongan, dan yang keempat, kurva yang paling tinggi adalah kurva output yang lebih besar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal dari isoquant. Bisa dilihat dari sini, diketahui perusahaan ingin memperoleh 1000 unit. Di bawah tabelnya ada gabungan A memiliki tenaga kerja 1 dengan modal 6, gabungan B tenaga kerja 2 dengan modal 4, gabungan C modalnya 2 dengan tenaga kerja 4. Karena kita ingin mencari isoquant, kita harus membuat kurva dari isoquant itu sendiri. Setelah kita membuat kurva, kita tinggal memasukkan tabel gabungan. Diketahui yang tadi, gabungan A memiliki tenaga kerja 1 dan modal 6, diperoleh titik koordinat A 1,6. Kemudian gabungan B diketahui dengan tenaga kerjanya 2 dan modalnya 4, didapat gabungan B titik koordinatnya 2,4. Kemudian gabungan C dengan modal kerjanya 2 dan tenaga kerjanya 4, diperoleh titik koordinatnya yaitu 4,2. Dan terbentuklah kurva isoquant yang cenderung terhadap titik 0. Setelah kita membuat kurva dari isoquant, kita harus mencari marginal of rate technical fluctuation, yang dimana perusahaan ketika ingin menaikkan modal atau tenaga kerja harus mengurangi salah satunya. Seperti di sini, ketika marginal modal tenaga kerja dan marginal tenaga kerja B diperoleh penghasilan 2. Kemudian marginal dari titik A tenaga kerja dan marginal titik B tenaga kerja diperoleh 2, dan titik marginal B dan marginal A tenaga kerja diperoleh hasil 1. Setelah kita mengetahui yang tersebut, kita harus memasukkan ke rumus MRTF, di mana minus marginal modal dibagi minus tenaga kerja dan diperoleh hasil min 2. Setelah kita melihat kurva yang sebelumnya, kita sekarang melihat kurva apabila memiliki 3 isoquant, di mana perusahaan akan memilih kurva yang paling jauh dari titik nol karena dia memiliki output yang paling besar dan efektif yang paling maksimal, yaitu isoquant 3. Nah, seperti itulah penjelasan isoquant dari saya. Selebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan dari isoquant akan dijelaskan oleh teman saya. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan dua kombinasi atau lebih faktor produksi dengan biaya yang sama. Garis biaya yang sama isoquant. Diketahui perusahaan mempunyai upah tenaga kerja sebesar 10.000 dengan modal per unit 20.000. Uang yang tersedia perusahaan sama dengan 80.000. Selanjutnya dimasukkan ke rumusnya. Anggaran biaya sama dengan
modal per unit ditambah upah tenaga kerja. Modalnya anggaran biaya 80.000 ditambah 20.000 modal per unit ditambah 10.000 upah tenaga kerja. Untuk mencari titik kurva, jika modal per unit sama dengan 0, maka upah tenaga kerja sama dengan 80.000 per 10.000, diperoleh upah tenaga kerja sama dengan 8. Jika upah tenaga kerja 0, maka modal per unit sama dengan 80.000 dibagi 20.000 sama dengan 4. Ini kita masukkan kurva di mana tenaga kerjanya 8 dan modalnya 4. Di mana itu termasuk ICC 80.000, di mana uang yang tersedia perusahaan 80.000. Maka yang dipilih yaitu TC 80.000. Di mana kombinasi titik A yaitu 4,2 adalah titik yang berpotongan dengan garis TC 80.000. Maka yang dipilih perusahaan TC yang paling efisien. Materi tentang keseimbangan produsen. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang materi iso cost dan juga iso quant, di mana keseimbangan produsen itu sendiri adalah penggabungan dari iso cost dan juga iso quant. Di mana suatu perusahaan ketika ingin memaksimumkan produksinya, tetapi biaya produksinya itu sudah ditentukan. Lalu bagaimana jika perusahaan ingin meminimumkan biaya produksinya, akan tetapi produsen ingin produksinya sudah ditentukan? Oleh karena itu, mari kita bahas memaksimumkan produksi. Jadi di sini sudah diketahui modal dan tenaga kerja. Diketahuilah modal sebesar 15.000 dan juga upah tenaga kerjanya sebesar 10.000. Namun biaya perusahaannya itu sudah tersedia, sudah ditentukan, yaitu sebesar 300.000. Lalu kita akan melihat dan mencari titik kurvanya dengan cara rumusnya adalah anggaran sama dengan modal dan tenaga kerja. Kita tinggal masukkan saja ya teman-teman. Jadi 300.000 sama dengan 15.000 modal ditambah 10.000 tenaga kerja. Jadi modalnya itu sama dengan L-nya dijadikan 0, jadi modalnya sama dengan anggaran biaya dibagi dengan modal 300.000 dibagi dengan 15.000 sama dengan 20. Lalu ketika kita mencari tenaga kerja, maka modalnya dinolkan. Tenaga kerja sama dengan 300.000 dibagi dengan 10.000 dapat adalah 30. Maka sudah diperoleh teman-teman bahwasanya tenaga kerjanya adalah 30 dan juga modalnya adalah 20. Ini adalah garis TC, di mana sudah dibahas dalam materi sebelumnya bahwasanya di dalam iso cost TC yang mendekati 0 itu adalah meminimumkan biaya dari yang paling efisien bagi perusahaan. Sedangkan iso quant itu sendiri di sini ada 3. Iso quant ketiga 2.500, iso quant kedua 2.000 dan iso quant ke-1 1.500. Jika diisukan, itu kurvanya cenderung ke titik 0, akan tetapi yang paling maksimum produksinya itu yang paling menjauh dari titik 0, yaitu ke kanan atas. Di sini diperoleh apabila perusahaan dalam keseimbangan produsen ingin memaksimumkan produksinya, maka rumusnya adalah titik mana yang berpotongan dengan TC dan juga iso quant. Di sini diketahui titik E-nya adalah 12 dan 12. Tenaga kerjanya 12, modalnya 12. Jadi tidak berpotongan dengan TC. Lalu, isopan mana yang paling memaksimumkan produksi? Ketika kita lihat isopan 3, 2, dan 1 yang paling berpotongan dan paling mendekati dengan titik TC itu adalah yang paling memaksimumkan produksi, yaitu isopan ketiga 2.500. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih suatu perusahaan ingin meminimumkan biaya produksinya. Diketahuilah produsen ingin mencapai suatu produksinya sebesar 1.500 unit. Maka dari itu dibentuklah kurva seperti tadi, modal dan juga perusahaan. Didapatlah modalnya
adalah 14, dan juga tenaga kerjanya adalah 21. Di sini diketahui TC1, TC2, dan juga TC3. Di mana TC yang paling mendekati 0 adalah yang paling meminimumkan biaya produksi. Lalu ada kombinasi dari isoplan yaitu sebesar 1.500. Karena dipilih isoplan ke-1 dikarenakan isoplan ini yang berpotongan dengan TC yang paling meminimumkan biaya produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menggunakan keseimbangan produksi ini untuk memperoleh output yang efisien dan juga optimal. Apabila kondisinya produsen ingin memaksimalkan produksinya tetapi biayanya sudah ditentukan. Lalu bagaimana sih perusahaan ingin meminimumkan biaya produksinya apabila ingin tercapai suatu produksi yang sudah ditentukan, sehingga hasilnya akan optimal dan juga outputnya akan maksimal. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.